Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Kijang generasi keempat atau yang akrab dibilang sebagai Kijang Kapsul. Dan ini yang tipe LGX ya, bermesin 2000 cc Matic. Dan untuk mobil ini juga lagi dijual di Kamendanu Auto di Blok M Square. Dan nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Dilepas di 66 juta rupiah nego. Yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya dia seperti ini, masih kunci batangan biasa, dan langsung kita masuk aja. Untuk di bagian dalamnya ini juga masih orisinil ya, jadi ini joknya masih fabric aslinya, dan ini juga masih bagus gitu loh, belum ada yang robek-robek, belum ada yang kempes busanya, dan masih gres. Untuk pengaturan jok pengemudi itu juga cuma ada recline sama ada sliding aja ya. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki. Yuk langsung kita masuk aja dan kita starter ya, kita nyalain aja yuk. Gerungannya khas banget, kayak dulu setiap pagi pasti semua orang juga dengernya gini ya, ada yang mau berangkat sekolah, ada yang mau berangkat kantor. Ini suara khas yang khas banget. Oke, seperti biasa kita akan bahas setir. Untuk setirnya juga dia masih simple ya, masih model 3 palang gini. Kalau yang pre-facelift dia modelnya 2 palang, yang to be honest gue lebih suka yang 2 palang sih. Kalau yang ini kelihatan kayak banyak yang bilang kayak sempak ya, soalnya ya bentuknya kayak you know lah. Dan dia juga masih fix ya, jadi belum ada pengaturan tilt apalagi teleskopik. Lingkarnya juga belum dilapis kulit. Untuk di belakang setir ini juga ada tuas lampu yang ini udah model baru ya. Jadi kalau yang facelift ini tuasnya kayak kepunyaan Avanza yang awal, dan sini juga mirip Soluna juga. Yang sebelah kanan tadi lampu, dan yang kiri ini cuma ada intermittent low high, pokoknya wiper depan. Untuk wiper belakang dia terpisah di sini ya. Untuk gauge clusternya juga dia masih model yang serba analog. Jarumnya juga belum yang ada lampunya, jadi jarum mati gitu aja. Di sebelah kanan itu ada tachometer, di tengah ada fuel gauge sama ada temperatur mesin, dan ada speedo di sebelah kiri. Odonya udah 198 ya, 198.000 km, dan masih berasa baru lah kalau menurut gue. Ini masih kinyis banget deh pokoknya. Dan ya udah, speedometer cuma gitu doang. Tripnya juga masih model yang analog gitu ya, belum digital. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup di sini. Terus di bagian bawahnya udah ada electric mirror, pengaturan spionnya, tapi belum bisa dilipat elektrik, dan ada tombol untuk nyalain fog lamp depan. Di bagian sini kotak sikring, dan ada tuas kap mesin. Untuk pedal juga sederhana ya, masih model gantung semua. Di sebelah kiri juga bahkan nggak ada footrest tuh. Di bagian door trim ini juga ada panel soft touch-nya. Di bagian sini juga ada panel fabric yang sewarna semotif jok. Ada tweeter, speaker di bagian bawah. Di sini ada window lock, central lock, dan auto up down power window di sisi pengemudi. Handle juga modelnya biasa. Serta di bagian bawah itu ada door pocket, tapi nggak ada cup holder. Lanjut ke atas, sini juga ada sun visor tapi polos. Yang sebelah kiri juga sama. Terus di spion tengah ini juga masih standar, belum ada manual dimmingnya. Terus di bagian sini juga ini ada aftermarket ini, panel center konsol atas lah istilahnya. Dulu ngetren banget nih, ada kotak tisunya, ada lampu bacanya. Dulu banyak lah yang jual beginian. Dan di bagian dashboard tengah dia kanopi atasnya agak beda ya. Jadi kalau yang versi awal itu cuma sampai speedometer doang. Kalau yang ini dia nyambung ke tengah dan jadinya agak ngebulet gitu loh. Terus bagian sini ada ventilasi AC, ada tombol hazard yang bunyi sennya juga khas. Kangen banget dulu dengerin bunyi kayak ginian. Terus ini ada alarm indikator ya harusnya. Terus ada pengaturan wiper di sini. AC cuma simple gini aja, cuma ada fan speed 3 speed, dan ada dingin atau nggak dingin. Dan ada tempat penyimpanan di sebelah kirinya juga. Ada soket lighter 12 volt. Head unit juga menggunakan Alpine. Dulu banyak yang pakai Alpine ya, mobil-mobil Toyota dulu
Kayak ini juga apa namanya si Soluna juga, dulu Soluna gue juga head unitnya Alpine. Di bagian bawahnya juga ada storage karena di single din. Ada jam digital yang khas banget Kijang ya, dia warnanya hijau dan layar kalkulator gitu. Di bagian bawahnya ini ada asbak. Terus di depan shifter ini ada tempat penyimpanan. Dan untuk shifternya ini kebetulan yang matic ya, jadi dia matic yang 4 speed, automatic torque converter, ada posisi 2 dan low gearnya juga. Tapi dia belum ada indikator di speedo ya, jadi indikatornya cuma di sini doang. Dan di bagian sini juga ada switch untuk mematikan overdrive. Terus di bagian sini ada parking brake, ada center console juga yang lumayan gede, dan itu kayaknya ada alarm aslinya tuh, udah copot kali ya. Dan ini juga atasnya plastik. Untuk glove boxnya juga ini terkenal banget nih, kapsul Kijang kapsul modelnya kayak meja gitu, dan di dalamnya ada Alpine 6 disc CD changer ya. Di bagian sini juga ada buku manualnya. Dan khasnya Kijang juga bisa dikunci. Dan pastinya juga dia belum ada airbag, belum ada ABS segala macem ya. Jadinya masih serba simple. Dan langsung kita lihat ke kabin belakangnya aja. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang. Nah, untuk di kabin belakang ini adalah posisi mengemudi gue. Gue tinggi ya 170 cm dan masih ada ya 2 jari sih, satu setengah, satu malah. Jadi memang nggak begitu lega, cuma mungkin karena dulu gue masih kecil jadi rasanya lega banget ya. Tapi sekarang kenapa jadi sempit ya? Ya pertumbuhan. Dan di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket, kanan kiri. Di belakang center console nggak ada apa-apa, cuma ada asbak doang. Dulu prioritasnya bukan cup holder ya, tapi asbak. Di bagian atas juga ini ada double blower dan ini ventilasi banyak loh, ada 6. Ada pengaturan fan speednya di sini, ada 3 speed. Dan di tengah ini juga ada lampu kabin. Ada grab handle di bagian sini, dan untuk di pintu belakang ini juga sama kayak di depan, dia ada soft touch di bagian atas bawah, vinil ya, vinil empuk, dan ada panel fabric yang sewarna di jok. Switch power window juga masih model yang kayak aftermarket gini, jadi belum kayak di facelift kedua ya. Kalau nggak salah dia udah model yang nyatu sama armrest, tapi kalau di sini dia masih kayak templokan gitu. Di bagian bawah juga ada speaker, dan di sini juga ada seat belt. Terus di bagian tengah ini ada armrest yang cukup sejajar ya sama tangan, dan dia pure armrest, nggak ada cup holdernya. Terus ada headrest di sebelah kiri sama di kanan, tapi di tengah belum ada. Dan udah gitu dong. Oke, sekarang kita lihat ke belakang yuk. Dan untuk masuk ke belakangnya juga, kalau boleh dibilang lebih gampang ini daripada Innova, karena Innova itu dia 2 touch tumble, yang ini dia 1 touch tumble. Jadi cukup 1 tuas dan dia bisa langsung kelipet. Cuma ini nyangkut sama jok depan ya. Bentar, kita majuin dulu biar gampang. Soalnya gini nih. Nah, headrestnya dia modelnya kan timbul gitu ya, jadinya dia suka mentok sama jok depan. Oke, yuk langsung kita masuk aja dan kita tegakin. Oke. Sebentar ini kita rebahin dulu. Nah, gini nih. Oke, sekarang kita sudah berada di baris ketiga dari Kijang kapsul, dan sama seperti di jok tengah juga dia nggak begitu lega ya. Jadi ya gitu deh. Mungkin karena dulu masih kecil kita merasa kayak wah lega, luas gitu ya, bisa muat banyak orang, bisa berlima dulu mungkin sama sepupu kita yang masih kecil-kecil, tapi sekarang berdua juga kayaknya ngepres ya. Dan ini legroomnya juga habis. Terus di sebelah kanan ini ada panel fabric juga, nggak kayak Innova bahkan Xenia gitu ya, dia cuma panel plastik doang kan. Kalau ini masih fabric dan ada vinil empuknya juga. Di atas ada grab handle, kanan kiri ya. Nih di kiri ada, tapi dia nggak ada seat belt. Dan di
Belakang ini cuma ada armrest 2 buah ya, kiri kanan, di tengah nggak ada armrest juga kayak di jok tengah. Dan khasnya kapsul dia ada ini. Nah, ada jendela baris ketiga yang bisa dibuka secara keluar gitu ya, jadi buat ngasih udara yang sedikit lebih lega, tapi nggak begitu lega, nggak begitu adem-adem amat sih ya. Ya wes, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Nah sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah untuk di ruang mesin, yang ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder ya. Kodenya 1RZ Strip E. Jadi ini baru ada setelah facelift pertama ya. Kalau yang facelift sebelum facelift itu dia mesinnya cuma ada 1800 dan diesel 2400. Kalau yang sekarang dia ketambahan mesin baru nih yang udah facelift. Jadi 2000 dan ada perubahan juga ya yang di mesin 18 ya. Jadi injeksi, kalau yang sebelumnya itu dia karburator. Untuk yang 2000 cc ini dia tenaganya 95 HP dan torsi sekitar 160 Nm. Tenaganya disalurkan ke transmisi 5 speed manual atau 4 speed automatic torque converter ke roda belakang ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk fascia depannya yang versi facelift pertama ini menurut gua adalah salah satu Kijang yang paling modern ya mukanya, karena juga modelnya cukup baru dan nggak ini ya, lampunya terutama dari lampu itu dia nggak menggunakan lampu Mika Burem yang kelihatannya kayak mobil tua banget ya. Kalau ini dia udah pakai Mika yang bening, dan untuk lampunya juga semuanya masih serba halogen ya. Di bagian sisi luar itu ada lampu sen halogen, lampu senja dan lampu dim ada di tengah, dan udah pakai multi reflektor. Sennya juga multi reflektor. Fog lamp juga halogen reflektor di bawah. Kalau yang sebelumnya kan dia ada di sisi dalam ya, dekat grill. Kalau yang sekarang udah pindah. Serta untuk yang versi facelift pertama itu dia bumpernya udah menggunakan plastik. Kalau yang pre-facelift dia udah masih pakai bumper besi. Dan grill juga sedikit beda. Ada chrome-nya sedikit dan ada warna silver di tengah-tengahnya. Untuk spion tanduk ini tambahan ya. Terus di bagian peleknya ini juga, ini peleknya simple tapi kelihatannya berwibawa ya, megah gitu ya kelihatannya. Dia masih menggunakan pelek 14, jadi untuk di sebuah MPV pelek 14 itu kayaknya ngepas ya dulu, tapi sekarang kok kecil ya. Dan bannya menggunakan ban GT Radial Campiro Eco ukuran 195/70 R14. Ini juga masih ada dopnya nih, jarang banget nih yang masih pakai dop karena rata-rata udah pada hilang. Dia sudah disc brake di depan, tromol di belakang, dan pastinya juga belum ada ABS, CBD, traction control, bla 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 ya. Terus di bagian fender ini ada emblem Kijang, cover spionnya chrome untuk yang tipe LGX ini ya. Handle-nya juga modelnya chrome dan masih model flip up gitu. Di belakang ini juga ada list chrome kayak talang air tapi chrome gitu ya. Dan untuk di belakang ini juga sedikit berubah dibandingin yang versi pre-facelift. Untuk lampu juga berubah ya. Kalau yang tadinya Mika lampu sennya itu dia warna kuning, kalau sekarang dia clear tapi tetap buram, maksudnya nggak bening banget ya, walaupun dia Mika luarnya itu udah clear. Dan semuanya masih halogen ya, sen, lampu mundur, lampu rem masih halogen. Di belakang ada emblem LGX 2000 cc EFI, dan karena ini yang matic ada emblem 4 speed AT nya. Di sebelah kanan ada emblem Kijang, dan khasnya Kijang itu ada kepala Kijangnya. Wiper sudah lengkap ada di belakang, tapi belum ada defogger belakang, belum ada spoiler juga, dan itunya tuh washernya juga masih kelihatan gitu ya, belum ada high mount stop lamp juga. Serta untuk yang versi facelift pertama ini dia kacanya agak beda. Kalau yang awal-awal tuh kacanya cuma sampai sini, dan dia tuh model sealernya kayak karet yang tebel gitu. Jadi dulu dengar-dengar suka dimaling ya, jadi maling tinggal congkel list karetnya dan ngambil bareng. Kalau yang sekarang itu dia lesnya jadi tipis dan kacanya juga lebih lebar ke bawah. Makanya di emblem Toyotanya itu triple ellipse-nya tuh di emboss ke kacanya. Dulu dulu kaca tuh sejajar sama kaca samping, sekarang dia jauh lebih ke bawah.
Untuk bagasi, yuk kita lihat. Nah, untuk bagasi juga sederhana ya, cuma ya udah tempat penyimpanan gini aja, dan dia juga belum bisa dilipat separuh-separuh ya pastinya. Jadi cuma bisa ditarik gini doang, dan ininya sambil dilipat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau bawa orang atau mau bawa barang, tinggal lipat. Dan kalau misalnya mau bawa barang yang lebih gede lagi, tinggal ini ke atasin gitu. Nah, kalau misalnya udah dilipat, dia bisa gede banget ya ruangannya. Dan karena ini LGX, dia jok paling belakangnya itu dia ngadep ke depan ya, atau front facing. Kalau yang short wheelbase dia ngadepnya kiri kanan. Jadi yang kanan ngadep ke kiri, yang kiri ngadep ke kanan. Jadi face to face joknya. Oke. Yuk kita tutup aja. Oke. Jadi cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Kijang Kapsul tahun 2002 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi mobil ini lagi dijual di Kamandanu Auto di bursa mobil Blok M Square. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa akan ditaruh di description di bawah. Dilepas di 66 juta rupiah nego. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.